Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua di Teman Sinau Channel, teman yang selalu setia menemani belajar kamu. Oke, dalam kesempatan kali ini kita masih belajar matematika. Kira-kira matematika apa nih yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Ini lanjutan dari materi persamaan linier satu variabel yang kita sudah pelajari di video sebelumnya ya. Oke, sebelum kita masuk bagaimana menyelesaikan sebuah pertidaksamaan linier satu variabel, kita kenali dulu tanda-tanda dari pertidaksamaan linier satu variabel ini ya. Tanda pertidaksamaan di sini. Kenapa sih tanda pertidaksamaan menjadi penting? Ya, karena pertidaksamaan itu yang membedakan dengan persamaan adalah tandanya. Kalau pada persamaan, itu dia tandanya sama dengan, sementara pada pertidaksamaan, itu tandanya tanda pertidaksamaan. Di sini ada 4 tanda pertidaksamaan. Yang pertama, dia dikenal dengan kurang dari. Perhatikan gambarnya dan jangan sampai terbalik ya. Kemudian, kebalikannya, ya artinya lebih dari. Kemudian, nah di sini ada tambahan garis di bawahnya. Dia dikenal dengan nama kurang dari atau sama dengan. Jadi ketika kurang dari ada strip di bawahnya, maka dia merupakan kurang dari atau sama dengan. Atau juga sering disebut dengan tidak lebih dari. Atau selain itu juga dikenal dengan paling banyak atau maksimum. Kemudian sebaliknya, tanda lebih dari ketika di bawahnya ada tanda strip, maka dia dikenal dengan sebutan lebih dari atau sama dengan. Dia kata lainnya selain itu adalah tidak kurang dari atau biasa dikenal dengan paling sedikit atau minimum atau minimal ya. Nah, sekarang langsung aja kita menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Di mana di sini dalam menentukan pertidaksamaan linier satu variabel itu sebetulnya sama langkah-langkahnya dengan menyelesaikan persamaan linier satu variabel yang sudah kita pelajari. Nah, teman-teman tidak usah bingung. Lantas apa yang membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan linier ya? Yang pertama tadi tandanya. Kalau pada persamaan tandanya sama dengan, kalau pada pertidaksamaan maka tandanya tanda pertidaksamaan. Nah, kemudian pada persamaan hanya terdapat satu penyelesaian saja, sementara pada pertidaksamaan dia terdiri dari beberapa penyelesaian. Nah, oke kita langsung saja. Di sini sudah ada soal yang pertama. Tentukan penyelesaian dari 6P dikurang P lebih dari 3P tambah 9. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, tuliskan dahulu bentuk pertidaksamaan aslinya. Bentuk pertidaksamaan aslinya ada 6P dikurang, kita tulis dulu, dikurang 6 lebih dari 3P tambah 9. Kemudian yang kedua langkahnya apa? Nah, sekarang teman-teman ingat waktu menyelesaikan persamaan. Jadi cara menyelesaikan sama dengan persamaan yang kemarin sudah kita pelajari. Ingat ruas sebelah kiri ini tempatnya apa? Bilangan bervariabel. Ini yang perlu diingat ya. Sedangkan sebelah kanan itu tempatnya konstanta atau yang tidak bervariabel. Nah, berarti ketika ada bilangan bervariabel di sebelah kanan, maka kita harus menghilangkannya. Nah, yang pertama mengurangkan kedua kali. Berarti yang mana nih yang harus kita hilangkan dulu? Ini 3P-nya kita harus hilangkan. Jadi kedua ruas kita akan kurangi dengan 3P. Ini langkah yang pertama. Jadi di sini 6P dikurang 3P, ini dikurang 6, punyanya ini lebih dari, ini 3P juga dikurang dengan 3P tambah 9. Oke, kemudian berarti di sini sudah menjadi 6. 6 kurang 3, sisa 3 ya. 3P kurang 6 lebih dari, nah ini 3P dikurang 3P habis. Jadi 0 tambah 9 hasilnya 9. Langkah ketiga, menambahkan. Nah, kedua ruas dengan. Nah, sekarang dilihat di sini. Kenapa ditambahkan?
Karena tadi kita mau menghilangkan nih, ada konstanta di sebelah kiri. Akan kita hilangkan. Untuk menghilangkan negatif 6, berarti kedua ruas akan ditambahkan dengan 6. Kebalikannya dari negatif ini. Jadi 3P dikurang 6 tambah 6 lebih dari 9 ditambah 6. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian berarti ini sudah 3P negatif 6 ditambah 6 hasilnya 0 lebih dari 9 ditambah 6 hasilnya 15. Kemudian langkah keempat, nah membagi kedua ruas dengan koefisien variabelnya. Ini variabelnya variabel apa? Koefisien variabel P. Berapa koefisien variabel P? Yaitu 3. Berarti di sini kita bagi dengan 3. Berarti 3P dibagi 3 lebih dari 15 dibagi 3. Kenapa dibagi dengan koefisiennya? Ya, supaya sebelah kiri dia menghasilkan satu variabel P lebih dari 15 bagi 3, 5. Nah, maka penyelesaian pertidaksamaannya adalah P lebih dari 5. Jadi seperti itu teman-teman. Yuk, cukup mudah ya. Lanjut contoh yang kedua. Nah, ini nih yang biasanya teman-teman anggap ini sulit banget. Padahal tidak begitu asal mau untuk mencobanya ya. Langkah pertama dimulai dengan yang paling dasar yaitu tuliskan aja persamaan aslinya. Jadi di sini ada 3x kurang 1 per 4 kurang dari x per 2 kurang 1. Tulis dulu. Kemudian langkah kedua, nah sekarang gini, untuk kalau teman-teman kesulitan ketika ada pecahannya, gampangnya bagaimana? Kita hilangkan saja pecahannya. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan kita kalikan KPK dari penyebutnya. Sekarang teman-teman cari KPK dari penyebutnya berapa itu? KPK-nya 4 dan 2. Berapa KPK-nya? Ya, betul 4. Berarti ini kedua ruas akan kita kali 4. Nah, jadi dia seperti ini. 4 kali 3x kurang 1 per 4. Kemudian kurang dari 4 juga dikali x per 2 kurang 1. Nah, ini. Kemudian langkah yang ketiga nih, gunakan sifat distributif. Nah, ini kalau dikalikan, ini menjadi 4 dikali 3x kurang 1 per 4 kurang dari, nah hati-hati di sini ya teman-teman ya. 4 kali x kurang 2 distributif dikurang nih, seperti ini, kurang 4 kali 1. Nah, ini udah bisa tembak. Berarti tinggal 3x kurang 1 kurang dari, ini sisa 2, berarti 2x kurang 4. Nah, hati-hati di situ. Kemudian yang keempat, menambahkan. Kenapa kita tambahkan? Ingat, sebelah kiri tadi tempat bilangan bervariabel. Sebelah kanan tempatnya konstanta. Berarti jika ada konstanta di sebelah kiri harus kita hilangkan. Nah, untuk menghilangkannya, di sini nilainya berapa sih? Oh, negatif 1. Berarti untuk menghilangkan negatif 1 kita harus tambahkan. Tambahkan berapa? 1 di kedua ruas. Jadi 3x kurang 1 tambah 1 kurang dari 2x kurang 4 tambah 1. Boleh teman-teman di sini disederhanakan dulu. Jadi 3x negatif 1 tambah 1 hasilnya 0 kurang dari, ini dari 2x negatif 4 ditambah 1 negatif 3. Lanjut, yang kelima, mengurangkan. Nah, sekarang lihat di sini udah habis, tepatnya benar bilangan bervariabel sebelah kiri. Lihat sebelah kanan. Harus apa nih yang dihilangkan? Ya, 2x-nya harus kita hilangkan. Bagaimana menghilangkan 2x? 2x di sini bernilai positif, berarti untuk menghilangkannya kita kurangin. Berarti langkah selanjutnya adalah mengurangkan 2x di kedua ruas. Jadi 3x dikurang 2x sebelah kiri kurang dari 2x dikurang 2x lagi kurang 3. Nah, maka kita menemukan 3x dikurang 2x hasilnya x kurang dari
Ini 0, 0 dikurang 3, negatif 3. Nah, membagi kedua ruas dengan koefisien variabel. Lihat di sini koefisiennya berapa? 1. Boleh, X berarti lebih dari min 3 per 1. Sama akhirnya. X kurang dari negatif 3. Jadi, ketika dia koefisiennya 1, maka itu sudah merupakan penyelesaiannya. Di sini koefisien X-nya berapa? 1. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita coba lagi ya soal berikutnya. Ayo kita berlatih. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. Nah, di sini ada 4x tambah 2 lebih dari 6x tambah 8. Coba yuk, yang mana? Ingat, sebelah kiri tempat bilangan bervariabel, sebelah kanan tempat konstanta. Jadi ketika ada konstanta di sebelah kiri, nah itu harus kita hilangkan. Jadi yang mana kita hilangkan duluan? Boleh 2. Jadi 4x ditambah 2 dikurang 2 lebih dari 6x tambah 8 dikurang 2. Jadi seberapa? 4x lebih dari, ini 2 kurang 2 habis. Terus 6x ditambah 8 kurang 2, 6. Lanjut. Nah, selanjutnya, yang mana lagi yang harus kita hilangkan? Tadi yang awal 2 kita hilangkan. Sekarang yang mana lagi yang harus kita hilangkan? 6. Karena di sini tempatnya sebelah kanan tempatnya si konstanta. Ketika ada bilangan bervariabel harus kita hilangkan. Untuk menghilangkannya, kita kurangi kedua ruas dengan 6x. Nah, 6x kurang 6x tambah 6. 4x dikurang 6x, negatif 2x, lebih dari 0 tambah 6, 6. Hati-hati di sini teman-teman. Kenapa hati-hati? Iya, ketika menemukan koefisien variabelnya negatif, nah berarti kan nanti kita harus gini, negatif 2x dibagi dengan negatif 2. Koefisien variabelnya negatif 2 kan? Ketika dia koefisiennya negatif, maka tanda pertidaksamaannya kita balik. 6 per negatif 2. Nah, ini berapa? Jadi tinggal X kurang dari 6 dibagi negatif 2, negatif 3. Jadi ini penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, lanjut. Pada contoh soal yang kedua, dalam bentuk pecahan. Nah, ayo, ada soal 3x tambah 2 per 3 lebih dari atau sama dengan 2 ditambah 3x per 2. Ingat langkah awal ketika ada pecahannya, daripada bikin bingung, boleh teman-teman hilangkan duluan. Bagaimana menghilangkannya? Dengan mengalihkan kedua ruas dengan KPK dari penyebutnya. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Betul, berarti ruas kiri kali 6. 6 kali X tambah 2 per 3 lebih dari atau sama dengan 6 kali 2 tambah 3X per 2. Seperti ini. Lalu kita, nah ini beda ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan beda. Sebelah kiri itu kenapa berbeda? Karena ini yang dibagi 3, X-nya dibagi 3, 2-nya juga dibagi 3. Dia lebih panjang. Nah, kalau ini yang dibagi 2 hanya punyanya 3X saja. Nah, kalau ini bisa kita langsung yang sebelah kiri. Jadi 6 kali X tambah 2 per 3. Kalau sebelah kanan kita pakai distributif dulu. 6 kali 2 tambah 6 kali 3X per 2. Jadi gini teman-teman. Ini baru bisa disederhanakan. 6 dibagi 3 sisa 2. Jadi 2 kali X tambah 2 lebih dari atau sama dengan 6 kali 2. 12 ditambah. Ini sisa berapa sederhanakan? Sisa 3. 3 kali 3X 9X. Nah ini kita distributifkan lagi. 2 kali X 2X 2 kali 2 berarti ditambah 4 lebih dari atau sama dengan 12 ditambah 9X. Nah, kalau sudah kayak gini, sudah gampang. Kita tinggal selesaikan saja. Ingat, ruas sebelah kiri itu adalah tempat bilangan bervariabel. Sementara ruas sebelah kanan tempatnya konstanta. Berarti kalau ada konstanta,
yang dihilangkan di sebelah kiri harus dihilangkan. Jadi yang mana yang kita hilangkan? 4, dan lagi yang akan kita hilangkan nanti 9. Sebenarnya pilih salah satu yang mau dihilangkan duluan, yang mana sama aja. Mau 4 dulu atau 9x dulu, sama saja. Mana duluan yang gampang? 4, boleh. Berarti untuk menghilangkan 4, kita kurangin sebelah kiri dengan 4. Yang sebelah kanan juga dikurangin dengan 4. Biar adil. Jadi 2x tinggal, ini sisa 8 tambah 9x. Nggak cukup. Oke, kita bikin pagar dulu. Sambung sini ya teman-teman. Oke, lanjut. Berarti kita sudah punya tadi 2x lebih dari atau sama dengan 8 tambah 9x. Nah, berarti bagaimana nih sekarang? Hilangkan yang 9x ya. Untuk menghilangkan 9x berarti 2x sebelah kiri dikurangin dengan 9, sebelah kanan juga dikurangin dengan 9. 2x dikurang 9x, sisa negatif 7x, lebih dari atau sama dengan 8, 9x kurang 9x, 0, bisa 8. Nah, maka nilai x berapa? Jangan lupa, ini dibagi dengan negatif 7. Nah, ini tadi. Nah, karena tadi dia di pembaginya negatif, koefisien variabel x-nya jangan lupa tandanya menjadi kebalikannya. 8 per negatif 7. Maka nilai x-nya kurang dari atau sama dengan negatif 8 per 7. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, awesome words-nya. Nah, di sini matematika itu bukan hanya sekedar mencari nilai x, tapi juga mencari tahu nilai y. Karena matematika bukan hanya sekedar mendapatkan hasil yang benar saja, tapi juga tentang proses yang benar. Hasil itu penting, tapi proses juga jauh lebih penting. Dan disitulah kenapa kita belajar matematika. Jangan lupa, teruslah berproses, karena itu yang jauh lebih penting. Oke, mungkin sekedar itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa minta dukungannya selalu untuk perkembangan teman Sinau supaya tambah semangat lagi tim kita untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran yang bisa menemani belajar kamu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.